Miris sekali melihat kenyataan yang terjadi saat ini, di mana Indonesia tengah berada dalam situasi darurat akan kekerasan seksual, terutama kasus kekerasan seksual terhadap anak. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2023 menyatakan bahwa angka kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung juga tidak luput dari permasalahan ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, terdapat 71 kasus kekerasan seksual terhadap anak di tahun 2022, kemudian meningkat secara signifikan di tahun 2024 sebanyak 113 kasus. Data tersebut juga didukung oleh data dari Simfoni, di mana kelompok usia 12 atau 13 hingga 17 tahun rentan terhadap kasus kekerasan. Data tersebut juga didukung oleh data Simfoni, di mana umur 13 hingga 17 merupakan kelompok yang sangat terkena kasus kekerasan seksual. Sebagai contoh kasus, seorang pria berusia 30 tahun di Kota Bandar Lampung telah melakukan kekerasan seksual terhadap seorang anak perempuan berusia 13 tahun. Kejadian tersebut dilaksanakan ketika korban sedang tertidur di rumahnya dan telah terjadi sebanyak 3 kali. Pelaku mengaku telah menonton konten tidak senonoh sehingga mendorong perilaku tidak layak. Hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor internal juga faktor eksternal. Faktor internalnya dapat dipengaruhi oleh masalah psikologis seperti gangguan mental, tekanan emosional, dan juga pengalaman traumatis. Sedangkan faktor eksternalnya dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosial yang kurang baik dan juga kondisi ekonomi serta kurangnya nilai moral yang ada pada lingkungan masyarakat. Di Kota Bandar Lampung, berbagai upaya penanggulangan kasus kekerasan anak telah dilakukan. Di antaranya, sosialisasi, seminar terkait kekerasan seksual dan sex education di institusi pendidikan. Kemudian, terdapat pelayanan pendampingan psikologis dan bantuan tenaga hukum profesional bagi korban kekerasan seksual. Namun, efektivitas semua layanan ini belum semuanya optimal, dikarenakan korban enggan melapor karena rasa takut dan malu. Kondisi ini pun diperparah dengan sikap masyarakat yang cenderung menyudutkan korban. Akibatnya, korban tidak terhubung dengan layanan yang ada dan permasalahan tidak terselesaikan. Lalu tersangka bebas kemanapun tanpa ada pertanggungjawaban hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan belum optimal dan belum menyentuh akar dari permasalahan. Menyikapi permasalahan tersebut, terdapat pendekatan yang dapat dioptimalkan melalui nilai-nilai lokal yang dapat diimplementasikan dalam bentuk kontrol sosial bagi masyarakat, yaitu Kitab Ketaro Adat Lampung. Kitab Ketaro Adat Lampung adalah pedoman bagi masyarakat Lampung karena di dalamnya memiliki aturan-aturan dan norma-norma adat, denda ataupun pengangkatan penyimbang adat. Kitab Ketaro Adat Lampung digunakan sebagai perlindungan sosial moral masyarakat yang tercermin dalam Cepalo-Cepalo Adat Lampung. Oleh sebab itu, merevitalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Kitab Ketaro Adat Lampung menjadi langkah strategis dalam memperkuat dan memperkaya upaya-upaya yang telah dilakukan sebelumnya. Revitalisasi ini berbentuk tinjauan yang lebih mendalam terhadap Kitab Ketaro Adat Lampung yang berdasarkan nilai-nilai kultural yang hidup lebih lama dalam masyarakat. Maka dari itu, merevitalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Kitab Ketaro Adat Lampung diharapkan dapat dalam bentuk lingkungan sosial yang lebih aman, peduli, dan responsif terhadap perlindungan anak. Menyikapi permasalahan tersebut, maka dari itu kami, tim PKM RSA Universitas Lampung menginisiasikan sebuah program yang berjudul Strategi Revitalisasi Nilai Moral Kitab Ketaro Adat dalam Mencegah Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Bandar Lampung, yang beranggotakan saya sendiri yaitu Mega Suciamelia, Deviana, Muhammad Aris, Rizky Puji Handaini, dan Indira. Adapun tujuan dari riset ini yaitu mendeskripsikan nilai-nilai moral yang terkandung dalam Kitab Ketaro Adat serta merumuskan langkah atau implementasi strategis dalam revitalisasi nilai-nilai tersebut sebagai upaya yang berkelanjutan dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bandar Lampung. Riset ini memiliki keutamaan, yaitu mengisi kekosongan kajian akademis mengenai peran nilai moral Kitab Ketaro Adat Lampung dalam membantu mencegah kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bandar Lampung. Melalui pendekatan berbasis budaya lokal,
Riset ini menawarkan sebuah langkah alternatif yang strategis di mana belum banyak diterapkan oleh program-program perlindungan anak. Selain untuk mendukung upaya pemerintah dan komunitas dalam memperkuat nilai adat sebagai kontrol sosial, riset ini juga mendorong masyarakat untuk lebih sadar dan berpartisipasi aktif dalam memerangi kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bandar Lampung. Tentu, kita tidak bisa hanya diam saja. Kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan kemanusiaan yang dapat mengancam masa depan anak di depannya. Maka dari itu, seluruh elemen masyarakat harus berkumpul, meliputi keluarga, tokoh adat, masyarakat, tokoh agama, sekolah, dan penegak hukum untuk dapat mencegah kekerasan seksual terhadap anak sebelum hal itu terjadi. Melalui revitalisasi nilai-nilai moral Kitab Ketaro Adat Lampung ini, kami berupaya untuk menciptakan suatu lingkungan sosial yang lebih aman, peduli, dan tanggap terhadap perlindungan anak. Maka dari itu, mari bersama-sama menjadi bagian dari perubahan.